Jangan batalkan pernikahan Jenov, karena mau bagaimanapun Jeffrey dan Novia harus bahagia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Rabu 26 April 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kita melihat kalau Naima yang ingin dijodohkan oleh lelaki pilihan Abi Uminya, dan dia langsung berusaha untuk menghindar nih dan membuat orang tuanya kecewa. Karena mereka sangat yakin kalau Naima ini suka sama Jonathan yang kriterianya sangat tidak pantas untuk Naima bagi kedua orang tuanya Naima. Di sisi lain, Hakim dan Tami semakin mesra nih guys. Terlihat sekali kalau mereka berdua memang sangat merasa nyaman kalau berduaan. Setelah ngobrol sama Abi dan Uminya, mood Naima langsung jadi berantakan. Dan dia langsung menghubungi Jonathan untuk mengajak ketemuan. Saat perjalanan menuju kantor, Jeffrey kepikiran sama Brian yang pasti sangat amat bahagia bisa seharian sama Novia dan nginep di rumahnya Novia. Jeffrey sampai menghayal nih guys saat Novia sudah sah menjadi istrinya dan mengantar Brian Novia ke kinder school untuk pergi mengajar dan sekolah nih. Dan pastinya mereka akan berbahagia sekali nih dengan kebersamaan tersebut. Dan seandainya kejadian 19 tahun yang lalu itu tidak ada, pasti semuanya akan baik-baik saja nih hingga sekarang. Tapi mau bagaimanapun Jeffrey tidak bisa mengelak nih, karena kejadian 19 tahun itulah yang juga membuat dia ditakdirkan untuk bertemu dengan Novia. Dan mungkin saja nih kalau kejadian 19 tahun itu tidak ada, tentu jodoh Jeffrey Olive nih guys. Karena waktu itu Jeffrey deketnya sama Olive bukan sama Novia. Ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Sesampainya di sekolah, Kinara dan teman-teman Brian heran nih kenapa Brian ke sekolah bersama Miss Novia bukan sama Binung. Dan Brian mengatakan ke teman-temannya kalau dia menginap di rumah Miss Novia karena sebentar lagi Miss Novia akan menjadi mamanya. Hal tersebut membuat semua orang ikut bahagia. Dan Kinara mengatakan kepada teman-teman Brian yang tidak percaya sama omongan Brian dulu, kalau Brian memang akan menjadi anak dari Novia. Di sisi lain, Rizka masih tidak menyangka nih, ternyata dia dibelikan handphone baru sama Benjamin. Dan menilai Benjamin ini merupakan lelaki yang bertanggung jawab. Melihat Rizka yang senyum-senyum, Novia mengatakan kalau Rizka ini dia pikir deket sama Iksan nih sekarang. Dan Novia menilai kalau Rizka dan Iksan ini begitu dekat. Hal itu membuat Rizka jadi bertanya-tanya nih, apakah benar dia lebih cocok sama Iksan daripada sama Benjamin? Wah, sepertinya Rizka dihadapkan dengan dua pilihan nih guys. Nah, kalau menurut kalian Rizka cocoknya sama Iksan atau sama Benjamin nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian Tami dan Hakim sangat amat begitu romantis sekarang. Betapa bahagianya mereka berdua saat ke kantor bareng. Apalagi perhatian Hakim kepada Tami sangat amat luar biasa. Pasti inilah yang diinginkan oleh Tami dan Hakim, yaitu keromantisan di antara mereka berdua. Dan berharap restu itu akan datang dan akan membuat mereka bisa hidup bersama dengan anak mereka nanti. Ditambah lagi Hakim juga membelikan bantal kursi untuk Tami kerja agar Tami bisa lebih nyaman nih untuk bekerjanya. Akhirnya Jonathan dan Naima bertemu nih guys. Melihat Naima yang cemberut, alih-alih menanyakan penyebabnya, Jonathan hanya langsung mengajak Naima untuk bersepeda di taman agar hati Naima bisa lebih tenang. Dan benar saja nih, Naima merasa sangat nyaman di samping Jonathan. Jonathan selalu bisa bikin Naima tenang. Begitupun dengan Naima yang selalu positive vibes saat Jonathan dalam keadaan sedih dan emosi. Usai bersepeda berkeliling taman dengan Naima, tiba-tiba Jonathan dihubungi sama Miranti untuk secepatnya buru-buru ke rumah Pak Samsul nih, karena mereka akan menjalankan rencananya untuk pergi ke rumahnya Pak Ashraf. Sesampainya di kantor, Tami merasa sangat amat bahagia dan langsung memakai bantal pemberian Hakim di kursi kerjanya. Di sisi lain, melihat Tami bahagia bukan karenanya membuat Benjamin awalnya sedih sih, tapi dia
merasa sangat bahagia nih karena Tammy bisa tersenyum seperti itu walaupun bukan karena Benjamin. Ditambah lagi Benjamin juga mau nih memotoin Tammy yang duduk memakai bantal pemberian hakim dan tampak sangat bahagia. Di sisi lain Ihsan ngutruk nih guys di kantornya karena dia memikirkan Rizka yang kesenangan diberikan hadiah sama Benjamin. Sebenarnya masalah itu sih sepele banget ya guys, karena harusnya Ihsan menyatakan cintanya aja nih sama Rizka agar Rizka mengetahui kalau memang Ihsan itu menyukai dirinya. Berbeda halnya dengan Ihsan, Hakim sangat berbahagia nih guys dikirimin foto sama Tammy kalau dia memakai bantal pemberian Hakim di kursi kerjanya. Dan Hakim sadar kebahagiaan yang sesungguhnya bagi Hakim ya berdua dengan Tammy dan selalu berada di dekat Tammy. Di episode kemarin kita melihat keluarga Samsul yang akan melaksanakan rencana mereka untuk bisa langsung menemui orang tua angkat Novia agar kejadian 19 tahun yang lalu itu terbongkar. Dan tentu mereka akan berhati-hati sekali nih karena nggak mau nanti malah ketahuan sama Arjuna Wardana dan antek-anteknya. Dan benar aja nih guys, ternyata Dimas sudah standby untuk melihat pergerakan dari Pak Samsul. Dan di saat menuju rumah Novia, Dimas berhasil dikelabui oleh Jonathan dan Pak Samsul yang membuat Dimas kehilangan jejak Pak Samsul. Saat pulang sekolah, ternyata Brian masih pengen sama Novia dan Jeffrey nih guys. Dan akhirnya Brian pun ikut lagi deh sama Jeffrey dan Novia untuk tes food di hotel. Dan membuat Brian tentu sangat amat bahagia, benar-benar bisa seharian penuh sama Novia. Di sisi lain, Pak Samsul yang berhasil ke rumahnya Novia bingung nih saat ternyata nggak ada orang di rumah. Dan yang muncul di belakangnya ternyata malah Arjuna Wardana yang ternyata sudah mengetahui gerak-gerik Samsul yang mau ke rumah orang tua angkatnya Novia untuk membongkar semua kejadian 19 tahun yang lalu. Arjuna meminta Bu Astrid sebelumnya untuk menjemput keluarga Novia agar bisa tes food. Dan Arjuna langsung menemui Samsul saat Samsul sudah berada di rumahnya Novia. Arjuna mengancam Samsul akan menghabisi semua keluarganya kalau Samsul berani membongkar kejadian 19 tahun yang lalu tersebut. Apalagi Samsul sudah menerima dan menikmati uang 3 miliar yang sudah diberikan oleh Pak Arjuna kepada Samsul dulu. Namun Samsul berkelit karena dia mengatakan kalau dia mau mengembalikan uang tersebut, tapi Pak Arjunanya aja nih yang tidak mau menerima uang tersebut karena takut kejadian 19 tahun yang lalu itu terbongkar. Lagi-lagi usaha Samsul untuk mengungkap kebenaran berhasil digagalkan oleh Arjuna. Sebenarnya Arjuna ini emang punya sifat yang jahat banget nih guys, tapi herannya banyak yang mendukung Pak Arjuna ya, karena tentu semua penonton ingin sekali melihat Jeffrey dan Novia bahagia. Dulu di saat Pak Arjuna sering marah sama Novia, banyak banget nih yang marah sama Pak Arjuna. Namun sekarang walaupun Pak Arjuna salah, tapi karena ingin Novia dan Jeffrey berbahagia, kita semua rela deh melihat Pak Samsul dan Pak Arjuna berantem abis-abisan demi kebahagiaan Jeffrey dan Novia ya. Melihat Bu Astrid yang terlihat cemas di mobil membuat Bu Esti tampak curiga nih guys. Tapi Bu Astrid kepikiran entah sampai kapan nih dia akan kucing-kucingan seperti ini kepada Samsul. Di saat Arjuna mengatakan sudah aman pun, membuat Bu Esti dan Pak Ashraf merasa kalau ada yang ditutupi nih dari Bu Astrid dan Pak Arjuna di belakang mereka. Di sisi lain, Dimas diminta untuk mengawasi rumahnya Novia nih agar Pak Samsul tidak nekat lagi untuk mengunjungi rumah keluarganya Novia. Kemudian Jeffrey dan Novia serta Brian sampai di hotel untuk tes food. Kira-kira menurut kalian mereka akan kaget gak ya setelah melihat orang tua mereka juga ikutan tes food nih? Dan di akhir episode kemarin kita melihat Ibu Ivanka yang ternyata di KDRT nih guys sama suaminya, yaitu Daniel Darmahadi. Hingga saat ini kita belum tahu nih siapa sosok dari Daniel Darmahadi ini.
Kekerasan yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Papa Olive kepada mamanya membuat Olive meminta Ibu Ivanka dan Pak Daniel Darmahadi ini untuk berpisah saja nih. Ditambah lagi Daniel Darmahadi ini sangat jarang pulang ke rumah dan tidak membuat mamanya bahagia. Dan sepertinya kekerasan yang dilakukan oleh Daniel Darmahadi kepada Ibu Ivanka ini ada hubungannya nih guys dengan Tami. Nah, kira-kira ada apa nih sebenarnya antara keluarga Ivanka dengan Tami? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.